sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala sawabighi ni'amih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Thumma takallama fin nasikhi wal mansukhi fabayyana anna al-kitaba qad yunsahu rahmatan li khalqihi bitawsi'ati alaihim ziyadatan fima ibtada'uhum bihi min ni'amihi wa abana annal kitaba la yunsahu illa bil kitab. Masih menjelaskan tentang kandungan kitab Risalah, kitab Imam Syafi'i yang merupakan dasar ilmu usul fiqh. Kitab Ar-Risalah, kemudian di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i berbicara tentang nasikh dan mansukh, yaitu hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus dalam Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan annal kitaba, bahwa sesungguhnya Quran itu la qad yunsahu rahmatan lil khalqi. Memang Al-Quran itu kadang-kadang dihapus karena rahmatan lil khalqihi, karena sayang kepada makhluknya Allah. Karena sayangnya maka ada ayat yang kadang-kadang dihapus, bitawsiati, karena keluasan, alaihim, atas makhluk, ziyadatan fima ibtada'uhum bihi min ni'ami, sebagai satu tambahan nikmat, sebagai satu tambahan dalam apa yang Allah memulai terhadap mereka, yaitu berupa nikmat-nikmat. Wa bana annal kitaba la yunsahu illa bil kitab. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya Al-Quran atau ayat Quran tidak bisa dihapus kecuali dengan ayat lagi. Wa anna sunnata la takunu nasikhatan lil kitab, dan sungguhnya sunnah atau hadis itu tidak akan bisa menghapus Al-Quran. Wa innama hiya taba'un lil kitab, hanya saja sunnah itu harus mengikuti kitab. Bimithli ma nazala bihi nason, semisal sesuatu atau kondisi di mana kitab turun sebagai nas. Wa mufassiratan maknan, dan sunnah itu sebagai yang menjelaskan makna ma anzalallahu bihi, makna sesuatu yang Allah turunkan. Nason secara nas, wa mufassiratan apa tuh? Maknan. Wa mufassiratan makna ma anzalallahu ta'ala minhu jumalan, dan juga menafsirkan makna sesuatu yang Allah turunkan secara global atau secara umum. Nasikh itu hukum yang menghapus, mansukh hukum yang dihapus. Ada ayat yang memang dihapus. Contohnya ada ayat wasyaikhatu idza zanaya fajlidu, aki-aki, maksudnya aki-aki orang tua, maksudnya syekh, orang tua, orang berumur, laki-laki dan perempuan, ketika mereka berzina maka jilidlah, cambuklah. Ini ayat pernah ada tapi dihapus, kemudian diganti dengan hukum lain yang menggantikan pasti Al-Quran juga, ayat Quran. Karena Imam Syafi'i mengatakan di sini bahwa Al-Quran tidak bisa dihapus hukumnya dengan sunnah, nggak bisa. Al-Quran pasti dihapus dengan ayat lagi. Lalu dengan ayat apa? Allah menurunkan ayat lagi, yaitu ayat tentang zina secara umum. Zina secara umum, bahwa orang-orang az-zani waz-zaniyatu fajliduhum mi'ata jaldah. Orang yang zina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Itu kalau masih belum punya pada pasangan, belum pada punya pasangan. Kalau udah punya, rajam. Itu turun jadi umum, bukan cuma orang tua doang, tapi semua zanin dan zaniyah, laki-laki yang berzina dan perempuannya
yang juga berzina maka kena hukum ini. Ada memang ayat Al-Quran yang dihapus kemudian Allah gantikan dengan ayat lain. Kenapa demikian? Alasannya karena rahmah atau karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dihapus juga atau dinasakh juga. Yang menghapus namanya nasikh, yang dihapus namanya mansukh. Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu, bahwa Al-Quran tadi pertama, Al-Quran tidak bisa dihapus oleh hadis, oleh sunnah nggak bisa. Terus bagaimana posisi sunnah hadis? Hadis atau sunnah ini tidak akan bisa menghapus Al-Quran, tapi hadis hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Sunnah hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Sifatnya bisa dua macam. Yang pertama, sunnah Nabi atau hadis Nabi ini bisa menjelaskan apa yang memang sudah Allah tentukan, nas, sudah pasti. Kemudian Allah jelaskan makna atau maksudnya. Contoh, wajibnya sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, misalnya dirikanlah sholat. Itu kalau udah perintah diri, udah perintah mendirikan sholat berarti wajib. Nah tapi belum disebutkan makna sholat itu apa sebenarnya. Makna sholat itu sebenarnya yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan sholat di sini bukan sholat secara lugatan, tapi sholat ibadah. Karena kalau sholat secara bahasa itu artinya doa. Hadis atau sunnah menjelaskan ini. Kemudian yang kedua, hadis atau sunnah ini hanya mengikuti Al-Quran sebagai penjelas untuk sesuatu yang masih global dalam Al-Quran, yang masih umum. Seperti tadi kewajiban sholat juga ini masih umum, kewajiban zakat juga masih umum dalam Al-Quran. Maka sunnah Rasulullah kemudian menjelaskan secara rinci, ini ukuran nisabnya, kemudian ini yang wajib dizakati apa saja, kemudian syaratnya apa, harus haul, atau syaratnya selain haul itu apa, misalnya harus mencapai nisab, nisabnya berapa. Nah itu semua nggak dijelasin Al-Quran. Kita cari sampai botak juga nggak bakal ada. Termasuk wudhu, saudara. Wudhu kalau kita cari di Al-Quran, tartibnya itu nggak ada. Maksudnya rukun wudhu yang keenam apa? Tartib yang keenam. Tapi urutan tapi dari muka sampai kaki ada, cuma ada 4. Padahal kita kenal ada 6. Niat, muka, tangan, kepala atau sebagian kepala, kemudian kaki. Terus tadi saya ngitung sampai niat ya. Satu lagi tertib 6 kan. Padahal di Al-Quran cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki udah cuma 4. Ngapa jadi 6 sama ulama-ulama? Dari hadis. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Harus ada niat namanya ibadah. Jadi niat dimasukkan sebagai rukun yang pertama. Lah, tertib dari mana? Kok bisa masuk ke rukun ngikut-ikut segala? Tadinya cuma 4 jadi 6. Dilihat urutan atau makna atau mafhum yang memang bisa kita dapat dari ayat itu. Allah sebutnya urut. Fagsilu wujuhakum, wajah, wa aidiakum, tangan, wal marafiq, wamsahu biruusikum, kepala, wa arjulakum, kaki. Emang urutannya begitu. Maka melalui hadis sebagaimana Rasulullah menyebutkan, wudhulah kalian sebagaimana aku berwudhu. Kemudian juga dengan pengertian urutan tadi, urutan yang ada dalam Al-Quran, maka ulama kemudian menyusun bahwa rukun wudhu 6. Jadi rukun wudhu 6 ini pun rumusan ulama. Nah kalau tidak seperti ini kita tidak akan bisa. Makanya kita harus menghargai ulama. Itu yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba Muhammad aja nggak bisa. Sunnah aja nggak bisa. Harus pakai ulama. Harus pakai ulama kita. Sunnah fungsinya diantaranya tadi menjelaskan sesuatu yang masih global seperti wudhu, kemudian sholat itu masih global di Al-Quran. Maka sunnah membuatnya menjadi rinci.
Wa hakadha sunnati Rasulillah wa hakadha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yansakhuha illa sunnatun. Demikian juga sunnah Rasulullah itu tidak akan bisa dihapus kecuali oleh sunnah lagi. Wa dhahiru min burhanihi illa sunnatun lahu, kecuali sunnah milik Rasulullah. Wa dhahiru min burhanihi, dan yang zahir dari pembuktiannya ala dzalika, atas itu semua, annahu yuridu anna sunnata la yansakhuha ma huwa aqalla minha, bahwasannya Imam Syafi'i menghendaki bahwa sunnah tidak akan bisa dihapus oleh sesuatu huwa aqallu minha, yang itu lebih sedikit daripada sunnah. Maksudnya apa? Min ara'il makhluqina, dari pendapat makhluk atau orang banyak. Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab Risalah bahwa sunnah hanya bisa dihapus oleh sunnah, nggak bisa dihapus oleh selain dihapus oleh pendapat-pendapat yang di bawah sunnah. Apa maksudnya pendapat yang di bawah sunnah? Yaitu pendapat orang-orang selain Rasulullah, nggak bisa. Sunnah hanya bisa dihapus oleh sunnah. Makanya kalau disebut fankihu ma taubalakum mafna wa thulatha wa ruba'. Apa Bang Ajis? Nikahilah nikahilah yang baik dari kalian, mafna 2, wa thulatha 3, wa ruba' atau 4. Kalau dibilang itu sunnah, emang sunnah, udah sunnah. Terus jangan pakai dibantah dengan dalil apa feminisme misalnya, atau dengan dalil kesetaraan gender, berarti perempuan juga boleh. Hanya dengan dalil itu yang berkembang, atau dengan pendapat-pendapat isme-isme selain Rasulullah, nggak bakal bisa terhapus. Yang namanya sunnah, sunnah ya. Tinggal kita bagaimana kita menyikapi sunnah itu, menyikapi teladan Rasulullah. Ya Rasulullah punya istri 9 mah, ya lain adilnya juga. Istrinya juga lain, ama bini-bini sama perempuan-perempuan, maksudnya sekarang kan lain semua. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Cuma nggak boleh kita bilang sunnah apa tuh, nggak boleh. Tetap yang namanya sunnah itu sunnah, nggak akan bisa dihapuskan oleh feminisme, oleh kesetaraan gender dan lain sebagainya, nggak bakal bisa. Naam, wa annaha idza nusikhat bil Qur'an fala budda ayyakuna maha sunnatun tabayyana annaha mamsuhatun. Bahwasannya sunnah ketika memang dihapus oleh Al-Qur'an, fala budda ayyakuna maha sunnatun, maka pastilah, la budda itu pasti, tidak bisa tidak, maksudnya pastilah ada beserta sunnah yang dihapus tadi, sunnatun tabayyana annaha mansuhatun. Ada sunnah lagi, ada hadis lagi yang menjelaskan bahwa hadis sebelumnya itu dihapus. Walladzi tarrahu ila dalikal hadari, dan sesuatu yang mendesak kepada satu kewaspadaan ini, min ayyakhudhan nasu bi umumatil Qur'an, yaitu agar orang-orang yang mendesak, yaitu orang-orang mengambil dari umumnya Al-Qur'an, sifat umumnya Al-Qur'an, wa yatrukus sunana, dan mereka meninggalkan sunnah al-mukhassisati, sunnah-sunnah yang mengkhususkan laha pada umumatil Qur'an. An-na'ammal Qur'an, bahwa sungguhnya umumnya Al-Qur'an nasikhun li khassis sunnah, itu menghapus li khassis sunnah, untuk kekhususan sunnah, kama awdaha dzalika, sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan itu. Dari penjelasan ini bahwa sunnah ini tidak akan bisa menghapuskan Al-Qur'an, karena lebih tinggi Al-Qur'an dibanding sunnah. Sunnah hanyalah mengikuti Al-Qur'an dengan 2 fungsi, yaitu menjelaskan sesuatu yang masih global atau menguatkan sesuatu yang memang ada dalam Al-Quran. Sunnah tidak bisa menghapus Al-Quran. Sekali lagi, sunnah tidak bisa menghapus Al-Quran. Tapi bagaimana sunnah dihapus dengan sunnah? Bisa. Sunnah bisa dihapus dengan sunnah. Lalu bagaimana kalau sunnah itu lebih rendah dibanding Al-Quran, Al-Quran lebih tinggi dibanding sunnah? Apakah Al-Quran bisa menghapus sunnah? Ini yang perlu diwaspadai, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya orang-orang tidak pernah berpikir bahwa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah secara detail, secara rinci, ini kemudian dihapuskan oleh ayat. Tidak akan pernah terjadi. Contoh begini, saudara.
Nabi kan udah ngajarin, Rasulullah kan udah ngajarin caranya wudhu, udah ngajarin caranya sholat. Begitu juga waktu-waktunya sholat. Nah, di Al-Quran nggak ada waktu sholat, nggak ada cara-cara rukun-rukunnya, geraknya kayak gimana, nggak ada. Kemudian yang ada hanya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Terus ada orang ngomong begini, ada orang ngomong, saya yang mendirikan sholat, saya mendirikan sholat dalam hati. Yang penting kan ingat sama Allah. Kan kata Allah, hakimis sholat tadi dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini menegaskan, nih orang tadi nih ngomong gitu. Ayat ini bilang bahwa sholat itu buat mengingat. Jadi nggak perlu pakai ruku, sujud segala, asal udah ingat mendirikan sholat saya. Nggak akan pernah terjadi yang kayak begitu. Yang perlu diwaspadai kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah Al-Quran menghapus sunnah yang sudah rinci, yang sudah Rasulullah ajarkan cara wudhu, wajibnya sholat, wajibnya zakat, kemudian dihapuskan oleh Al-Quran yang masih umum itu nggak akan pernah terjadi. Oleh karena itu mereka yang kemudian tadi eling gitu ya, eling aja, yang penting sholat di Quran juga nggak ada ini, nggak ada sujud, di Quran juga nggak ada wudhu, nggak ada itidal misalnya, mereka beranggapan itu salah, karena tidak akan pernah Al-Quran menghapuskan sunnah yang sudah rinci, ini tidak akan pernah. Alhasil kita harus dua-duanya kita pegang tentunya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu artinya cuma pakai Al-Quran aja, mana Al-Qurannya udah sobek, udah wakaf lagi. Belajarnya sama satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.